Coba renungkan sebentar. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang? Tenang di sini bukan cuma soal duduk santai tanpa gangguan, tapi benar-benar merasa lega, bebas dari rasa khawatir, bebas dari tekanan, dan bebas dari segala macam hal yang bikin kamu pusing. Rasanya makin kesini momen seperti itu semakin langka kan? Di era sekarang, kita hidup dalam dunia yang tidak pernah berhenti. Informasi datang seperti air bah, mengalir dari media sosial, berita online, obrolan grup, dan berbagai sumber lainnya. Kita terus dikejar oleh berbagai target, seperti pekerjaan, pendidikan, hubungan, dan bahkan ekspektasi dari diri kita sendiri. Akibatnya, banyak dari kita merasa burnout, bingung, atau bahkan terjebak dalam pola pikir negatif. Dunia yang semrawut ini seperti membawa kita ke pusaran yang sulit dihentikan. Tapi apakah ini takdir kita? Apakah kita harus terus larut dalam kekacauan ini? Jawabannya tidak. Kita punya pilihan untuk tetap waras di tengah segala kekacauan dunia ini. Video ini akan membahas secara mendalam bagaimana caranya tetap menjaga kewarasan di era semrawut. Jadi, duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai pembahasan video ini. Sebelum kita membahas cara menjadi waras, penting untuk memahami akar permasalahan. Kenapa zaman sekarang terasa begitu berat dan kacau? Yang pertama, karena banjir informasi. Kita hidup di era di mana informasi mengalir tanpa henti. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata orang dewasa di dunia modern menghabiskan lebih dari 7 jam sehari di depan layar. Dalam waktu itu, kita menerima ribuan informasi dari berita, media sosial, email, hingga iklan. Masalahnya adalah otak manusia tidak dirancang untuk menangani begitu banyak informasi. Otak kita bekerja seperti komputer. Semakin banyak program yang dijalankan sekaligus, semakin lambat kerjanya. Itulah mengapa kita sering merasa kewalahan. Yang kedua, budaya perbandingan. Media sosial meskipun punya banyak manfaat, seringkali jadi ladang subur untuk perasaan tidak puas. Kita melihat teman liburan, makan di restoran mewah, atau membeli barang-barang mahal. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Padahal yang kita lihat di media sosial itu hanyalah bagian terbaik dari hidup orang lain, bukan? Di balik foto yang indah, mungkin ada masalah yang tidak terlihat. Di balik senyum di foto mereka, mungkin terdapat keributan di rumah dan masalah-masalah lainnya. Tapi tetap saja, budaya perbandingan ini membuat hidup kita terasa kurang memuaskan dan menyebabkan penyakit hati, yaitu iri dengki. Yang ketiga, ritme hidup yang terlalu cepat. Dulu, orang masih punya waktu untuk menikmati hidup. Mereka punya waktu untuk duduk santai, merenung, atau sekedar berbincang dengan keluarga maupun teman. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti perlombaan. Orang-orang udah punya mobil ya, si itu udah punya rumah, si Ono lagi kuliah di luar negeri. Kita merasa harus produktif setiap saat untuk menyamai mereka-mereka. Kalau tidak berada di level seperti mereka, kita merasa stres dan iri. Akibatnya, hidup jadi seperti mesin yang selalu mengejar sesuatu tanpa bisa menikmati hidup. Pada akhirnya, kita tidak sadar kita sudah tua dan tidak bisa menikmati hidup lagi. Yang keempat, tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi. Di dunia yang serba kompetitif ini, tekanan untuk menjadi sukses terasa semakin besar. Sukses di sini bukan hanya soal karir, tapi juga soal penampilan, hubungan, dan bahkan hobi. Misalnya, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja dengan baik, tapi juga untuk punya waktu olahraga, belajar hal baru,
traveling, dan tetap aktif di media sosial. Semua ekspektasi ini akhirnya membuat kita merasa kewalahan. Tapi saya yakin, pasti kebanyakan dari kalian bermasalah pada karir. Entah gaji yang minim, lingkungan toksik, dan masalah lainnya. Setelah memahami akar masalah, kita perlu bertanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan waras? Di sini, waras bukan hanya berarti tidak gila atau tidak stres. Menjadi waras berarti mampu hidup dengan tenang di tengah kekacauan, mampu membuat keputusan yang baik, dan merasa cukup dengan diri sendiri. Orang waras biasanya memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang membuat mereka bahagia, dan kapan mereka butuh istirahat. Lalu, memiliki kemampuan mengelola emosi. Mereka bisa menghadapi emosi negatif seperti marah, sedih, atau kecewa tanpa membiarkan emosi itu menguasai hidup mereka. Lalu, mereka mempunyai prioritas yang jelas. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang tidak, sehingga mereka tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Lalu, mereka mempunyai fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali mereka. Mereka lebih baik mengendalikan apa yang bisa dikendalikan oleh mereka daripada berusaha keras untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan mereka. Sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana caranya tetap waras di dunia semrawut ini? Ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batasi paparan informasi. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi rasa kewalahan adalah dengan membatasi jumlah informasi yang kita terima setiap hari. Seperti jangan biarkan media sosial menguasai waktu dan pikiranmu. Coba tetapkan batas waktu, misalnya 30 menit di pagi hari atau 30 menit di malam hari. Lalu, pilih sumber informasi yang kredibel. Jangan konsumsi semua berita yang lewat di timeline kalian. Pilih sumber yang benar-benar relevan dan terpercaya. Lalu, kalian bisa meng-unfollow atau mute akun yang tidak membawa manfaat. Jika ada akun yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri, tidak apa-apa untuk berhenti mengikutinya. Misal kalian tidak suka informasi tentang skandal artis, kalian bisa mute akun media sosial berita tersebut. Pilihlah informasi-informasi yang membuatmu berkembang. Misalnya seperti kesehatan, olahraga, atau hobi kalian. Kedua, luangkan waktu untuk diri sendiri. Di tengah kesibukan, penting banget untuk punya waktu dengan diri sendiri. Caranya adalah dengan lakukan hobi yang kamu nikmati. Entah itu membaca, memasak, atau sekedar menonton film. Pastikan kamu punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. Lalu kalian bisa mempraktikkan mindfulness. Mindfulness adalah teknik untuk fokus pada saat ini tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan. Coba lakukan meditasi atau sekedar duduk diam selama 5 menit setiap hari. Kalau saya biasanya duduk di depan akuarium, lalu sambil ngopi dan sambil merokok tentunya. Walaupun hanya sekedar 10-15 menit saja. Lalu yang ketiga, belajar mengelola emosi. Emosi negatif seperti marah atau sedih adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Kita bisa mengelola dengan menekan emosi. Kalau kamu merasa sedih, akui perasaan itu. Jangan pura-pura semuanya baik-baik saja. Lalu kalian juga bisa curhat ke orang yang dipercaya. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan konselor profesional jika kamu butuh bantuan. Yang keempat, fokus pada hal yang penting. Tidak semua hal dalam hidup perlu mendapatkan perhatian kita. Buat daftar hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu dan fokuslah pada hal-hal itu. Misalnya, saya membuat resolusi pada tahun ini.
dengan pencapaian A, B, C, dan D. Jadi saya mempunyai target dalam hidup ini. Dan tentunya saya akan membatasi hal-hal yang mengganggu target itu. Selanjutnya, jaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Kesehatan fisik dan mental saling berkaitan. Kalian bisa menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran melalui olahraga secara teratur. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki selama 20 menit sehari saja sudah cukup untuk meningkatkan suasana hati. Lalu, tidur yang cukup. Tidur adalah cara tubuh dan otak kita untuk mengisi ulang energi. Jangan korbankan tidur demi produktivitas jangka pendek. Lalu, makan dengan baik. Hindari makanan yang terlalu banyak gula atau lemak, karena itu bisa mempengaruhi suasana hati. Yang keenam, bangun hubungan yang positif. Lingkungan kita sangat mempengaruhi bagaimana kita merasa dan bagaimana cara pandang kita. Kalian bisa mencari teman yang mendukung. Cari orang-orang yang membuatmu merasa nyaman dan diterima. Lalu, kalian juga bisa mengurangi interaksi dengan orang negatif. Selanjutnya, kesimpulan. Dunia ini memang semrawut, tapi kita punya kendali atas bagaimana kita meresponnya. Menjadi waras bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap tenang dan fokus di tengah segala kekacauan. Mulailah dengan langkah kecil, seperti batasi waktu di media sosial, luangkan waktu untuk diri sendiri, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan sedikit usaha setiap hari, kamu akan melihat perubahan besar dalam cara kamu menjalani hidup. Hidup tidak harus sempurna. Yang penting kita bisa menikmatinya. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi lebih waras. Saya Atanso, sampai jumpa di video selanjutnya.